Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, keafiatan dan kekuatan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, kerabat, sahabat beliau dari dahulu hingga yaumil kiamah. Yang saya hormati fasilitator agenda 1 PKN 2 Bapak Dr. Andes Kunto Nugroho HPMSI, para penyelenggara workshop pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, dan para peserta workshop pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, khususnya peminatan agenda 1. Baiklah, saya akan memaparkan paparan tentang strategi pembelajaran PKN 2 yang saya awali dengan perkenalan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hajah Syahridah Nurhayah SOS MSI. Saya adalah Widyaswara Ahli Madya pada BPSMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pangkat golongan Pembina Utama Muda 4C. Kemudian terkait riwayat pekerjaan, diawali sebagai penganalisis kegiatan sosial politik pada Kantor Sosial Politik Kabupaten Barito Kuala dari tahun 1998 sampai dengan 2002, kemudian pelaksana pejabat struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2002 sampai dengan 2014, dan Widyaswara pada BPSMD Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2014 sampai sekarang. Materi yang pernah saya ampu dapat dilihat pada slide berikut. Khusus untuk diklat struktural kepemimpinan, saya fokus pada agenda 1 di PKA dan PKP. Kemudian mata pelatihan etika dan integritas pada orientasi anggota DPRD. Baik, saya akan menyampaikan paparan materi persamaan persepsi pelatihan PKN 2, peminatan agenda 1 yang terdiri dari sistem penyelenggaraan PKN 2, strategi pembelajaran agenda PKN 2, evaluasi pembelajaran PKN 2, dan pendalaman materi agenda 1 PKN 2. Yang pertama adalah sistem penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN 2. Dasar hukumnya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Junto PP Nomor 17 Tahun 2020, kemudian Peraturan LAN RI Nomor 2 Tahun 2020, Junto Perlan Nomor 2 Tahun 2019, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 312/K1 PDP-07/2019, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022, kemudian Surat Edaran Nomor 1/HKM-02/3/2002, dan terbaru adalah Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 374/K1/PDP-07 Tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Tujuan dan kompetensi yang dikembangkan dalam PKN 2 merupakan kompetensi kepemimpinan strategis sehingga setiap pemimpin dituntut untuk mampu membangun sinergi antara unit organisasi dan stakeholder, menjadi motor penggerak perubahan strategis di instansinya, memiliki karakter yang terbuka, dan mampu mengelola keberagaman di lingkungannya untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Kurikulum pada PKN 2 terdiri dari yang pertama, kelompok mata pelatihan inti yang dilakukan dengan belajar mandiri, e-learning, experiential learning, dan klasikal. Yang kedua adalah kelompok mata pelatihan dasar, memuat agenda smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kelompok mata pelatihan pilihan yang memuat agenda penunjang pembelajaran aktualisasi kepemimpinan. Substansi mata pelatihan PKN 2 dapat kita lihat pada slide berikut. Yang pertama untuk mata pelatihan inti, agenda mengelola diri, agenda kepemimpinan strategis, agenda manajemen strategis, dan agenda aktualisasi kepemimpinan strategis. Kemudian untuk mata pelatihan dasar terdiri dari 3 mata pelatihan, dan mata pelatihan pilihan terdiri dari 10 mata pelatihan. Tahapan blended learning PKN 2 diawali dengan pembelajaran klasikal tahap 1 di tempat penyelenggaraan, pembelajaran mandiri di kedudukan peserta,
learning yang terdiri dari sinkronus dan asinkronus di kedudukan peserta, pembangunan komitmen bersama di tempat kerja peserta, pembelajaran klasikal tahap 2 di tempat penyelenggaraan, aktualisasi kepemimpinan kolaboratif di tempat kerja peserta atau tempat lainnya, dan pembelajaran klasikal tahap 3 di tempat penyelenggaraan. Waktu pelaksanaan secara blended training totalnya adalah 923 jam pelajaran atau 107 hari pelatihan. Gambaran umum pembelajaran PKN 2 blended training dapat dilihat pada slide berikut. Jurnal agenda 1 atau tahapan dari agenda 1 diawali dari hari kedua, yaitu ceramah isu strategis integritas kepemimpinan 3 jam pelajaran dan ceramah energi kepemimpinan 6 jam pelajaran. Pada hari ke-6 dilakukan pembelajaran mandiri agenda 1 sebanyak 3 jam pelajaran, kemudian pembelajaran mandiri pembuatan isu-isu agenda sebanyak 2 jam pelajaran. Pada hari ke-12 dilakukan sinkronus pembelajaran agenda 1 sebanyak 4 jam pelajaran dan asinkronus pembelajaran agenda 1 sebanyak 3 jam pelajaran. Hari ke-13 dilakukan sinkronus pembelajaran agenda 1 sebanyak 4 jam pelajaran dan asinkronus pembelajaran agenda 1 sebanyak 2 jam pelajaran. Pada hari ke-37 dilakukan pembelajaran agenda 1, pendalaman pembelajaran agenda 1 sebanyak 2 jam pelajaran. Evaluasi peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dapat dilihat pada slide berikut. Strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan nasional PKN 2 khusus untuk agenda 1, agenda mengolah diri atau self mastery, diawali dengan memberikan penjelasan mengapa agenda mengolah diri diletakkan di awal agenda, antara lain untuk memayungi keseluruhan aktivitas pembelajaran, memberikan penyadaran kepada pemimpin tentang energi, kompetensi, focusing, bagaimana akan menjunjung tinggi integritas sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional, dan memberikan penjelasan juga bahwa agenda 1 itu merupakan dasar dari agenda lainnya, yaitu agenda kepemimpinan strategis, manajemen strategis, dan aktualisasi kepemimpinan. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan mata pelatihan yang termasuk dalam agenda 1, terdiri dari mata pelatihan energi kepemimpinan dan mata pelatihan integritas kepemimpinan. Lebih jauh lagi dijelaskan tentang mata pelatihan energi kepemimpinan, yang diawali dengan pendahuluan menjelaskan mengapa perlunya mata pelatihan energi kepemimpinan, bagaimana pemimpin menyadari akan potensi dan energi yang dimilikinya. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan tentang deskripsi singkat energi kepemimpinan, kemudian hasil belajar dari materi energi kepemimpinan, indikator keberhasilannya, kemudian materi pokok dari mata pelatihan energi kepemimpinan. Kemudian pada mata pelatihan kedua, integritas kepemimpinan, juga dijelaskan tentang deskripsi singkatnya, kemudian hasil belajarnya, indikator keberhasilannya, kemudian materi pokoknya. Strategi delivery pembelajaran agenda 1 dengan metode e-learning pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dapat dilihat sebagai berikut. Diawali dengan hari ke-12 pada pertemuan pertama dilakukan sinkronus sebanyak 4 jam pelajaran, diawali dengan perkenalan singkat, overview keterkaitan agenda 1 dengan agenda 2, 3, dan 4, pendalaman, pengayaan mata pelatihan energi kepemimpinan dan isu strategis, kemudian dilakukan pembahasan essay dengan sampel 3 peserta dan pemberian feedback. Kemudian menjelaskan penugasan individu dan tugas kelompok pada hari ke-13 atau hari kedua. Pada asinkronus, individu diberikan pilihan atas tugas yang pertama membuat narasi berupa pengalaman sebagai pemimpin terkait tema energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan, kendala dan strategi yang dilakukan. Pilihan yang kedua adalah mencari tokoh nasional atau daerah yang dapat dijadikan role model pada penerapan energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Pada tugas kelompok, peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok menetapkan kasus atau isu strategis salah satu dari peserta sesuai dengan isinya, kemudian dianalisis tentang isu-isu yang berkaitan dengan energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Kemudian merumuskan alternatif solusi strateginya. Media dan instrumen yang digunakan adalah Zoom Include, kemudian petunjuk tugas individu dan petunjuk tugas kelompok serta video. Pada hari ke-13 atau pertemuan kedua dilakukan sinkronus sebanyak 4 jam pelajaran, diawali dengan pendalaman, pengayaan
mata pelatihan energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan, kemudian presentasi tugas individu dengan sampel 3 peserta, dilakukan feedback, kemudian presentasi tugas kelompok dan pemberian feedback, kemudian menjelaskan tugas individu dan tugas kelompok untuk hari ketiga. Pada asinkronus dilakukan yang pertama untuk individu diminta untuk menganalisis video artikel terkait dengan isu kontemporer yang berkaitan dengan pelatihan energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Kemudian hasil tugas individu diupload di LMS sebelum pembelajaran hari ketiga dimulai. Untuk tugas kelompok diminta memilih salah satu video artikel peserta dalam kelompok untuk didiskusikan dalam kelompok. Hasil tugas kelompok diupload di LMS dan diupload paling lama sebelum pertemuan ketiga. Tugas dipresentasikan pada pertemuan hari ketiga. Media dan instrumen yang digunakan adalah Zoom Include, petunjuk tugas individu, kelompok, dan video. Pada hari ke-37 atau pertemuan ketiga dilakukan kegiatan secara klasikal. Yang pertama itu adalah presentasi tugas individu dengan sampel dan pemberian feedback. Kemudian presentasi tugas kelompok dan pemberian feedback, serta membuat simpulan akhir pembelajaran agenda 1 mengelola diri atau self mastery. Media dan instrumen yang digunakan adalah laptop, bahan tayang, LCD, dan hasil tugas individu dan tugas kelompok. Secara lebih rinci dapat dilihat gambaran tentang penugasan individu dan penugasan kelompok. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke rumah Anggi, sebelumnya angkat jemuran. Integritas kita junjung tinggi, disertai dengan kejujuran. Terima kasih, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.